Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asharal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Akhirnya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan, diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala dan menempatkan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berbagai kesempatan untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sore hari ini insyaallah kita akan membahas atau memberikan sedikit nasihat dan taklim juga yang kita ambil adalah cara dulur tetangga. Ini mungkin ada yang bertanya, ada apa dengan dulur tetangga? Membahas apa pembahas dulur tetangga? Apa nggak ada materi lain? Dan pembahas dulur tetangga dibahas. Materi ini berkaitan dengan sebuah kisah, sebuah kisah yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Samlan Hafizahullah Ta'ala dalam buku beliau Al-Qasasul Minah, 100 kisah yang berkisah ya, antara kisah-kisah yang membuat sedih dan kisah-kisah yang membuat sedih. Ada 100 kisah kejadian, 100 kejadian yang berbeda dalam buku beliau. Kisah ini semuanya terjadi di Yaman. Kisah di Yaman. Kisah-kisah di beliau ada kisah-kisah yang menyenangkan, ada kisah-kisah yang sangat menyedihkan. Termasuk satu kisah adalah kisah yang dikatakan beliau tentang seorang pemuda, ya, tentang seorang pemuda yang dia menjadi seorang penutur yang sangat handal, seorang penutur yang sangat tulus sekali, sampai ditakuti oleh penduduk, oleh masyarakat tersebut, dan mereka sangat terganggu sekali dengan pemuda tersebut. Pemuda yang masih muda, sangat muda sekali, berumur belasan, 19 tahun berumur, sampai pada akhirnya pemuda itu berhasil ditangkap dengan adanya bukti yang sangat kuat, ditangkap, kemudian dibawa ke persidangan. Sampai di persidangan, akhirnya hakim memutuskan untuk dipotong tangan. Di usia yang masih sangat muda harus dipotong tangan. Maka ketika akan dilakukan eksekusi, potong tangan tersebut dihadirkan pihak keluarga, dihadirkan ibunya, yang diharapkan ibunya akan bisa memberikan manfaat, memberikan nasihat kepada pemuda tersebut. Harapannya bahwa sang pemuda akan memberikan nasihat kepada ibunya agar berhenti dari perbuatannya, agar menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Ini yang terjadi pada. Maka akhirnya pemuda itu pun ketika di hari tersebut benar-benar didatangkan ibunya di hadapan dia. Harapan para hadirin semuanya, harapan para hakim, mereka mengharapkan agar ibunya bisa memberikan nasihat. Tapi
ketika ibunya benar-benar datang, tidak diaksepsi, justru malah yang terjadi mengejutkan semua orang yang itu terkejut dengan apa yang terjadi. Gimana ketika ibunya datang, maka kemudian pemuda itu mengatakan di depan umum, mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, dia mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, seandainya dulu engkau melarang saya untuk mengambil telur-telur tetangga, maka tidak akan terjadi seperti itu. Seandainya dulu engkau melarang ketika aku mengambil telur tetangga, engkau larang ketika aku masih kecil, aku mengambil telur tetangga, maka tidak akan dipotong tangan. Ini yang disebut oleh pemuda itu, dan ini kemudian membuat semua terkejut. Rupanya pemuda ini akan diberikan nasihat oleh ibunya dengan nasihat-nasihat tertentu, dan itu semua pemuda ini yang membuat semua yang terkejut dengan itu. Ternyata apa yang terjadi itu sudah berjalan lama dan sudah terdidik dari mulai kecil, sudah terjadi sejak kecil, sehingga dan kita para orang tua, para ibu, dan kita memperhatikan bagaimana anak kita, mengajak anak-anak kita menjadi anak-anak kita yang baik, agar tidak mudah-mudahan mengambil harta orang lain. Dan ini merupakan sesuatu yang suatu saat akan menjadi murah bagi kita. Dan yang namanya mengambil harta orang lain, mencuri, itu merupakan sebuah dosa yang sangat besar dan semuanya tahu. Semua orang tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa besar. Dan bahkan hukuman di dalam Islam, kata Allah Subhanahu wa taala, wasariqatu faqtamu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakal min Allah. Pencuri laki-laki dan perempuan, maka potonglah tangan-tangan mereka sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan. Ini menunjukkan bahwa pencurian adalah kasus merupakan dosa yang sangat besar, hingga Allah SWT menghukumnya atau hukuman dalam Islam itu dihukum dengan hukum potong tangan dan dihilangkan tangannya, dan sangat keras sekali kalau diterapkan, karena yang diambil potong adalah bagian pergelangan, sehingga semua orang akan tahu bahwa orang ini dia adalah pencuri, sehingga semua orang akan jahil dari dia, dan semua orang akan mengambil pelajaran dari situ, karena melihat ada yang benar-benar dipotong. Kalau diterapkan, maka akan negara akan lebih aman dari kasus pencurian. Apa titik rahimahullah? Yang jelas bahwa kasus tersebut ternyata berawal dari ketika pemuda itu masih kecil. Ketika dia masih kecil, dia terbiasa mengambil barang-barang yang remeh, yang tidak berharga, barang-barang yang ringan. Sehingga sebagai orang tua, para ibu, hendaknya jangan membiasakan receh-receh tercecer. Jangan biarkan receh-receh tercecer sehingga anak-anak akan bermudah-mudahan untuk mengambil. Yang pertama dia mengambil receh lagi. Akhirnya punya kebiasaan mengambil receh. Nah, kalau tidak ada receh yang berbeda, akan mengambil receh di tempat-tempat yang lain. Ini yang berawal dari yang seperti itu. Maka jangan sampai ada kejadian seperti kejadian pemuda tadi. Dipotong tangannya gara-gara berawal dari telur tetangga. Kemudian berujung harus kehilangan tangannya, dan tentunya pada anak, namanya anak itu mereka biasa, namanya anak-anak ya. Kadang-kadang banyak yang melakukan seperti itu. Yang mungkin namanya anak-anak bisa di bawah 6 tahun, mereka belum tahu namanya kepemilikan, belum tahu yang namanya ini bicara belum tahu. Yang penting dia pengen dia ambil. Ini anak-anak masih di bawah 6 tahun seperti itu. Dan juga anak-anak yang di bawah 10 tahun, mereka belum tahu tentang anak-anak ini belum tahu tentang apa akibat dari pencurian, mereka belum tahu apa kejelekannya, belum tahu.
Sehingga orang tua itu butuh untuk untuk mengajarkan kepada mereka tentang makna pendidikan, bagaimana mengajarkan bagaimana dampak dari pencurian tersebut. Ini perlu diajarkan kepada anak. Dan ada sebab-sebab sebab-sebab yang bisa menyebabkan anak-anak itu mereka melakukan pencurian. Di antaranya adalah karena ini ada beberapa sebab yang disebutkan. Ada beberapa sebab yang bisa menyebabkan anak-anak itu melakukan pencurian. Di antara sebab yang paling penting, pencurian pada anak itu umumnya itu terjadi karena mereka ingin jajan, ingin ingin melampiaskan keinginan mereka untuk membeli makanan-makanan yang mereka inginkan. Itu di antara sebab awal-awalnya seperti itu. Namanya anak-anak umumnya suka dengan makanan-makanan jajan, permen. Ini umumnya seperti itu. Jadi karena mereka ingin permen, akhirnya mereka belum merasa cukup. Akhirnya mereka melampiaskannya dengan mengambil mencuri. Ya. Apakah dengan mencuri permen, apakah dengan mencuri receh untuk beli permen. Berawal dari seperti itu. Berawal dari hal-hal yang sekali seperti itu. Maka kecintaan mereka kepada makanan seperti ini yang bisa mengantarkan mereka kepada pencurian, maka yang seperti ini hendaknya para orang tua itu memberikan jalan keluar dari yang seperti ini. Bagaimana jalan keluarnya dari yang seperti ini? Ketika kita tahu bahwa masalahnya adalah karena anak-anak pengen jajan, anak-anak pengen permen, anak-anak pengen menurut keinginan makan seperti itu, maka caranya adalah orang tua itu ini memberikan apa yang mereka butuhkan. Berikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Sediakan permen di rumah misalnya, dia akan berikan kepada mereka. Dan orang tua harus di satu sisi dia harus berikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak, tapi di sisi lain orang tua juga harus mengukur bagaimana kebutuhan yang diberikan kepada mereka. Jangan terlalu banyak itu. Diukur. Kalau terlalu banyak juga jangan terlalu membatasi, karena yang namanya kemudian ketika terlalu banyak akan ada dampak-dampak yang tidak baik. Yang makanan jajan seperti itu, ketika terlalu banyak kemudiannya juga akan dampak yang tidak baik. Kalau permen kemudian menyebabkan putih, menyebabkan gemuk atau yang lainnya yang banyak gulanya, atau kalau ciki-cikian menyebabkan sakit, menggorokkan dan lain ini, nanti diukur yang tidak kemudian kepada anak-anak. Akhirnya Allah dan juga di antara sebab, di antara sebab bahwa anak-anak butuh Allah, mereka butuh untuk dipenuhi kebutuhan mereka, tapi juga harus dihindari dengan cara yang paling baik. Rasulullah SAW dia menyebutkan, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dalam musnadnya. Dia mengatakan, anna gulaman kana yarminna wa yaqulu minna. Bahwa ada seorang anak yang dia melempar kurma yang masih di pohon, kemudian dimakan. Fasyabahu ila Rasulullah SAW. Maka mereka pun mengeluhkan, melaporkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Fasa'alahu an dzalik. Maka Rasulullah kemudian bertanya kepada pemuda itu tentang hal tersebut. Fa'tarafa annahu ya'kulu minha. Maka dia mengakui dia cuma ingin makan dari kurma itu. Dia mengaku dia melempar itu karena ingin makan kurma itu. Ini keinginan anak untuk makan makanan yang mereka sukai. Kadang-kadang menyebabkan mereka mengambil bukan dengan cara yang dibenarkan. Kemudian Maka Nabi Muhammad SAW illa an masah ra'sah. Dan Rasulullah SAW tidaklah kemudian memberikan hukuman kepada anak itu. Rasulullah SAW lihat bagaimana pengingkaran beliau SAW. Beliau mengingkari, akan tapi beliau mengingkari dengan cara yang lembut. Rasulullah SAW kemudian mengusap kepala anak tersebut, mengusap kepalanya, wa ta'ala mendoakannya dengan doa kebaikan, doakan kebaikan, wa nahahu an ya'uda lidalik.
Dan Rasulullah SAW melarang untuk mengulangi perbuatan tersebut. Jangan diulangi perbuatan. Doakan, usap kepalanya dengan lembut, kemudian didoakan dengan doa yang baik, dan diajak agar dinasihati agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Wa amarahu an yaqula mimma yasqutu minan nahli duna an yarmi. Dan Rasulullah SAW merintahkan anak itu untuk memakan, silakan makan dari kurma-kurma yang jatuh, tapi jangan melempar kurma-kurma yang bukan miliknya yang dibuang. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Dan di sini Rasulullah SAW memberikan nasihat-nasihat kepada anak tersebut dengan penuh kelembutan. Juga Rasulullah SAW dan bagaimana ya mencegah dan juga menggunakan usul-usul yang baik, cara-cara yang baik dalam memberikan nasihat kepada anak. Tidak menggunakan kekerasan yang sangat, tidak menjadikan dia, tidak, tapi bentuknya kelembutan. Hadirin rahimahullah. Sebab yang lain dari sebab itu kenapa anak-anak kadang dia mencuri, mengambil harta orang lain, mengambil uang dan seterusnya. Di antara sebab yang lainnya adalah bahwa ada sebagian orang tua yang mereka meminta anaknya untuk ikut mencari nafkah. Jadi orang tua ada anak yang orang tua yang karena kondisi yang memang kurang mampu, akhirnya anaknya diajak untuk mencari nafkah. Ya, mungkin mencari mengumpulkan rongsok atau yang lainnya begitu, yang memang seolah-olah anak itu dituntut untuk ikut mencari sesuatu yang bisa untuk hidup. Yang kadang orang tua itu justru malah membebani anak dan memberikan target-target, harus dapat sekian. Sehingga anak-anak seperti itu, mereka akan berpikir bagaimana caranya agar orang tua ridho. Bagaimana caranya agar orang tua itu tidak memarahi dia. Yang penting dia bisa mencapai target bagaimanapun caranya. Yang akhirnya memaksa mereka untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat orang tuanya ridho, termasuk dengan cara mengambil harta yang bukan miliknya. Sampai seperti itu. Karena dia kepengin membuat orang tuanya ridho. Ya. Dan anak-anak belum bisa berpikir, yang penting orang tuanya bisa ridho, tidak marah-marah, tidak dimarahi terus oleh orang tuanya, seperti itu. Itu mereka akhirnya melakukan yang seperti itu. Maka orang tua hendaknya ketika dia memang butuh, dia memang miskin dan butuh kepada bantuan anaknya untuk mencari nafkah, maka hendaknya orang tua itu tidak mentarget anaknya. Tidak ada target bagi anaknya untuk dapat sekian dalam sehari, dia harus dapat sekian. Dan hendaknya dia, orang tuanya justru malah menanamkan pada anak tersebut untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha memberikan rezeki, Allah yang menanggung rezekinya semuanya, dan kita hanya bisa berusaha. Adapun hasil semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus diyakinkan bahwa kepada anak-anak bahwa Allah lah sang pemberi rezeki. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang namanya anak-anak mencuri seperti itu, kadang-kadang banyak menyebabkan kesenggangan antara seseorang dengan tetangganya, membuat keributan dengan tetangganya, menyebabkan putusnya hubungan silaturahmi antara keluarga dengan keluarga, putus gara-gara ada perbuatan anak yang seperti itu. Dan ini tentunya dampaknya sangat tidak baik. Maka orang tua benar-benar harus punya perhatian dalam masalah yang seperti ini. Juga di antara sebab seorang anak kenapa dia melakukan pencurian, di antara sebabnya adalah karena memang dia adalah orang yang tidak punya, fakir karena kemiskinan, sehingga dia tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Keinginan dia, kebutuhan dia tidak bisa tercukupi. Ya, ketika dia punya hajat, punya kebutuhan, tidak terpenuhi kebutuhannya, sehingga sehingga membuat dia melakukan pencurian. Tujuannya agar dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, tapi caranya seperti itu. Hingga hati-hati para ibu, para bapak ya, ketika anak-anaknya ada yang mereka butuh, kangen, punya angan-angan, pengen punya HP, ya punya apa begitu ya, tidak punya uang, ya hati-hati. Artinya yang seperti ini perlu
juga diwaspadai. Jangan-jangan anak-anak akan nekat mengumpulkan uang, ya, dengan cara apapun. Nah, sehingga yang seperti ini yang tidak diharapkan. Yang penting mereka punya tujuan dan mereka punya apa namanya segala cara dihalalkan oleh mereka ini. Mereka akan melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan. Maka di sini orang tua punya peranan penting dalam seperti kasus seperti ini. Ketika anak dia punya keinginan, anak punya cita-cita, punya harapan, kepengen punya ini, punya itu, sementara tidak punya tidak ada dana yang untuk yang seperti itu, maka hendaknya orang tua itu memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Berikan nasihat kepada mereka agar mereka bersabar. Ya, berikan nasihat kepada mereka agar sabar dan berikan nasihat kepada mereka, masukan kepada mereka bahwa yang namanya orang miskin itu punya keutamaan besar. Yang namanya orang yang tidak punya itu punya keutamaan. Di antara keutamaan orang-orang miskin, ya sampaikan kepada anak-anak bahwa yang namanya orang miskin itu punya kelebihan dibandingkan dengan orang-orang kaya. Rasulullah SAW beliau menyebutkan, yadkhulu fuqara'ul jannah, fuqara'ul muslimin al jannah qabla ahniyaihim bi nisfi yaumin wa huwa khamsu mi'ati am. Rasulullah menyebutkan bahwa orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin mereka akan masuk surga sebelum orang-orang kaya. Setengah hari, selisih setengah hari dengan orang-orang kaya. Dan setengah hari di akhirat itu khamsu mi'ati am adalah 500 tahun. Perbedaannya 500 tahun antara yang kaya dengan yang miskin. Orang yang miskin akan masuk surga terlebih dahulu, akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan terlebih dahulu sebelum orang-orang kaya mendapatkan kenikmatan di surga nanti. Maka berikan sabarkan mereka dengan kondisi yang diterima, yang mereka dapatkan tersebut. Kemudian juga di antara sebab lain yang mungkin membuat anak-anak mereka terpaksa mengambil, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, punya kebiasaan mengambil adalah karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Ya, karena kurangnya kasih sayang dari orang tua, pelampiasan lain. Karena merasa kurang diperhatikan oleh orang tuanya, kurang kasih sayang dari orang tuanya, sehingga ini akan membawa anak-anak untuk mencari pelampiasan ya dengan apapun yang bisa mereka lakukan. Ya, termasuk dengan yang seperti itu. Kasih sayang dari orang tuanya akan cenderung nakal, akan banyak melakukan kenakalan-kenakalan. Ya, ini karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Sehingga kadang-kadang kita melihat ada anak yang mereka mengambil mainan anak-anak yang lainnya, mainan atau mengambil hal-hal yang lain ya seperti itu. Yang seperti ini hendaknya kita berusaha untuk memberikan nasihat-nasihat kepada mereka. Dan ketika ada anak-anak kita misalnya mengambil mainan orang lain, mengambil mainan anak yang lain, maka hendaknya kita nasihati dia untuk apa? Untuk minta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Ya, dibiasakan untuk minta izin kepada pemiliknya. Dilatih untuk mengembalikan. Dan ketika kita tahu ada anak kita yang mengambil milik tetangganya, milik tetangga kita, jelas-jelas itu milik tetangga kemudian diambil, maka hendaknya orang tuanya memberikan nasihat kepada anaknya untuk apa? Untuk mengembalikan sendiri dan minta maaf kepada pemilik barang tersebut. Sehingga anak-anak itu punya tanggung jawab, merasa punya tanggung jawab di situ. Dan akhwati fiddin rahimakumullah. Dan kalau kita khawatir misalnya nanti kalau minta maaf, kalau ngaku dia telah mencuri, khawatirnya tetangganya akan marah-marah, akan ditapok dan seterusnya. Kalau khawatir seperti itu, maka hendaknya orang tuanya dulu yang komunikasi dengan tetangganya tersebut. Sehingga hasilnya akan menjadi baik. Datangi dulu keluarga tersebut, minta maaf dulu kepada dia, orang tuanya dulu yang datang. Kemudian disetel nanti, minta minta udzur yang namanya anak-anak seperti anak-anak ya tetap anak-anak, bocahnya tetap bocah gitu ya, bodone orang pecah-pecah, durung pecah. Nah seperti itu, artinya minta maaf dulu orang tuanya. Baru setelah itu, setelah tetangganya itu faham, nanti anak saya mau ke sini, ya tolong dinasehati, tolong dimaafkan kesalahan dia, tolong dinasehati agar tidak mengulangi. Di-setel dulu dari awal. Nah, ketika anak sudah bisa disetel, barulah anak itu kemudian disuruh untuk mengembalikan barang yang dia curi, barang yang dia ambil dari barang keluar tetangganya. Suruh ke sana.
suruh ke sana sendiri. Apa tuh faedahnya? Faedahnya agar dia merasa tanggung jawab dengan apa yang telah dilakukan. Dia bertanggung jawab dan dia akan mendapatkan nasihat dari tetangganya tersebut, sehingga itu akan sangat berpengaruh, akan sangat membekas dalam benak anak-anak tersebut. Ya, harapannya mereka tidak akan kembali mengulangi hal-hal yang semacam itu. Yang jelas bahwa yang namanya orang tua itu adalah orang yang bertanggung jawab atas terhadap anak-anaknya. Rasulullah SAW mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rasulullah mengatakan bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinan kalian. Hadis ini hadis yang muttafaq alaih. Dan Rasulullah SAW dan Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, termasuk dalam hal-hal yang semacam ini. Akhwatiddin rahimahumullah, dan yang namanya anak-anak ya, itu harus ketika mereka melakukan kesalahan itu harus sesegera mungkin kita memberikan peringatan kepada mereka. Jangan kemudian kita lah bocah iki. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena kesalahan yang dilakukan ketika masih kecil kemudian kita biarkan saja tidak ditegur, makin akan berulang dan akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan ketika sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka akan sulit untuk dilepaskan. Maka ketika ada anak berbuat sebuah kesalahan, melakukan sebuah kesalahan, hendaknya sesegera mungkin untuk dihentikan kesalahan-kesalahan tersebut. Disebutkan di dalam hadis yang muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, akhadal Hasanu ibnu Ali tamratan min tamris shadaqah. Abu Hurairah mengatakan bahwa Hasan ibn Ali, Hasan putranya Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah, beliau mengambil kurma dari kurma sedekah. Faja'alaha, kemudian dia menjadikannya di mulutnya. Artinya beliau kemudian memakan kurma tersebut. Mengambil dari kurma sedekah kemudian langsung memasukkan ke mulutnya. Maka Rasulullah SAW yang melihat kejadian tersebut, beliau langsung mengatakan kah irmi biha. Kah artinya kalimat untuk menghentikan, mungkin atau atau yang gitu ya, atau semisalnya. Irmi biha, buang itu, jangan dimakan. Ya, dibuang. Rasul langsung mengingatkan untuk membuang makanan tersebut. Ini padahal Hasan masih kecil. Amma alimta anna la na'kulus shadaqah. Tidakkah kamu tahu bahwa kita, ya, Nabi dan keluarga Nabi itu tidak makan harta sedekah. Hadis ini muttafaq alaih. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Ama alimta inna la tahillu lana sedekah." Tidakkah kamu tahu bahwa kita itu tidak halal untuk sedekah, itu tidak halal untuk kita. Ini Rasulullah mengingatkan kepada Al Hasan, dan ketika itu kata Imam Nawawi rahimahullah taala, wa kana Al Hasanu sabiyan. Dan ketika itu Hasan ibnu Ali, cucu Rasulullah ini masih kecil. Maka yang namanya nasihat kepada anak-anak yang berbuat salah itu hendaknya kita lakukan sedini mungkin, sehingga anak-anak itu tidak terbiasa melakukan kesalahan-kesalahan, sehingga tidak menjadi sebuah kebiasaan. Akhwati fillah rahimakumullah, ini yang kita sampaikan pada sore hari ini. Yang jelas bahwa seorang muslim itu bertanggung jawab kepada dirinya, bertanggung jawab kepada keluarganya, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia mempertanggungjawabkan anak keluarganya, itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada faedahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan keluarga kita semuanya menjadi keluarga-keluarga yang baik di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.